Halo semua, selamat malam. Malam ini kita akan sama-sama membahas judul Rahasia Hidup Manusia. Dasar firman Tuhan kita ambil dalam kitab Markus pasal 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ibrani pasal 2 ayat 3. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya? Keselamatan Allah yang besar, yang pertama adalah Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Kedua, Allah datang mencari manusia yang hilang. Tiga, Tuhan menebus manusia yang berdosa di atas kayu salib. 4. Tuhan menjadi roh itu tinggal di dalam manusia. 5. Memberikan kurnia yang cuma-cuma dan tidak perlu bayar harga. Keselamatan Allah yang besar, kita sama-sama lihat diagram ini. Allah menjadi manusia, bisa kita sebut namanya Kristus. Dia mati tersalib, dia turun ke dunia orang mati, lalu dia naik jadi roh itu, lalu dia masuk ke dalam kita. Yohanes pasal 20 ayat 22, sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka. Mereka di sini adalah murid-murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Karena itu kita percaya Bapa, Putra dan Roh. Ketika dia mati dan dia bangkit, dia menjadi roh pemberi hayat. 1 Korintus 15 ayat 45. Dia bukan hanya mau di dalam roh, dia mau meluas ke jiwa dan memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita. Juga ada Alkitab yang menjadi rahasia keselamatan kita yang besar. Dalam 2 Timotius, ingatlah bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat berhikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Juga ada orang-orang kudus atau orang-orang yang beriman. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita juga berdiam di dalam tempat kudus bernama gereja, berumah di dalam gereja. Ya, inilah kita hari ini adalah tempat kediaman Allah. Kita terakhir ya, kita ada di dalam Yerusalem baru. Ya, kita sebenarnya menjadi Yerusalem baru, artinya kita dipenuhi seutuhnya oleh Allah Tritunggal. Nah, bagaimana proses ini dapat kita capai? Nah, kita sama-sama lihat pandangan hidup orang dunia. Orang dunia mengejar pendidikan, orang dunia mengejar pekerjaan, cinta, anak-anak, kedudukan, kekayaan, kesehatan. Tetapi semua pandangan itu nilainya adalah 0. Kehidupan yang menuju sia-sia, kematian yang sia-sia. Dalam kitab Pengkhotbah, Salomo berkata bahwa apapun yang dilakukan manusia di bawah sinar matahari ini adalah sia-sia. Pandangan hidup orang Kristen, haleluya, ada satu di depan. Ini adalah Allah yang sejati, yang unik. Unik artinya dia menjelma menjadi manusia. Wah, betapa berharganya nilai kita jika ada Kristus, jika ada Allah di dalam kita. Wah, artinya hayat manusia kita terbatas digantikan. Inilah sama seperti dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah harusnya menjadi pandangan hidup orang Kristen. Kristus bertambah di atas diri kita semakin berkurang. Inilah keselamatan Allah. Hayat manusia pendek, tercipta, rusak, hayat yang lemah. Nah, hayat Allah kudus, kekal, ada dengan sendirinya, tidak rusak, hayat yang tidak lemah. Nah, inilah Allah ingin menyelamatkan manusia. Dia melalui berbagai macam proses supaya dia dapat menjadi roh dan masuk ke dalam kita dan menjadi hayat kita. Pertama, dia memenuhi roh kita, lalu meluas ke jiwa, pikiran kita, tekad kita, emosi kita menjadi sama seperti dia. Lalu kita diubah, mempersembahkan tubuh kita bagi dia. Nah, inilah keselamatan yang besar. Inilah yang disebut anak-anak Allah. Nah, apa yang harus dilakukan? Dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Nah, mengaku Yesus Tuhan, hati percaya menerima, mulut menyeru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, barulah kita diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis pasti diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mengapa kita harus dibaptis? Apa syarat dibaptis? Apa manfaat dibaptis? Kapan saatnya dibaptis? Kita sama-sama lihat, ini ada diagram
Ada dua tempat yang berbeda. Di dalam Satan yang berwarna hitam, di dalam Kristus yang berwarna kuning. Ya, dibatasi oleh kolam baptisan. Ini sama seperti kisah Bani Israel yang menyeberang Laut Merah. Dia terlepas dari Firaun, dari tangan si iblis, dan dia hidup di padang gurun. Ya, Kristus menjadi segala sesuatu mereka. Ya, di dalam setan kita di bawah kuasa si jahat, menjadi seteru Allah, dan kita binasa. Tidak ada keselamatan. Tetapi Kristus datang, Injil datang. Ya, Injil ini mau masuk ke dalam hati manusia. Kita dahulu adalah musuh Allah, tapi Kristus, Injil itu masuk ke dalam kita. Percaya dan dibaptis pasti diselamatkan. Ketika kita percaya dan kita memberi diri kita dibaptis, maka kita dibasuh bersih dan kita memiliki kelahiran yang baru, yaitu kelahiran dari air dan roh dalam Yohanes pasal 3. Dibenarkan Allah, diperkenan Allah, mendapatkan kasih karunia dan menjadi anak-anak Allah. Terlepas dari Satan dan kita pindah masuk ke dalam Kristus. Dengan mulut mengaku, dalam hati percaya. Terlepas dari Satan, berpindah ke dalam Kristus, menjadi anak Allah, mendapatkan hayat Allah, segera pada saat percaya. Haleluya, kita telah mengetahui rahasia hidup kita. Aku akan menerima keselamatan yang sempurna. Demikian renungan rohani orang Kristen malam ini. Kiranya setiap firman yang telah ditabur bisa menjadi rema di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.